Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sudah dekat itu, sebentar lagi mau sampai ke Bukit Sion ya. Iya, kita mau mendaki ke Bukit Sion sana. Oh, luar biasa. Ya udah kita berhenti dulu sebentar, nggak apa-apa. Ya. Kita ambil nafas dulu. Ya. Baru pertama kali ini aku naik Bukit Sion. Wah, luar biasa ya. Rasanya lumayan ini. Betul. Keringatnya. Nah, istirahat dulu. Boleh. Ya. Ambil minum dulu juga boleh. Oke. Supaya kita nanti kuat ke sana. Ya, terima kasih. Oh ya teman-teman, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Itu kan kita ada ayat hafalan tuh. Nah, ayat hafalannya apa ya? Aku tahu, aku masih ingat. Ayat hafalannya itu dari Markus 1 ayat 4b. Kita ucapkan bareng-bareng ya teman-teman ya. Markus 1 ayat 4b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Betul sekali. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Markus 1 ayat 4b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu tadi ayatnya. Setelah dengar ayat indah, aku jadi tambah semangat nih teman-teman. Iya, aku juga jadi tambah semangat. Nah, kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Tapi sebelumnya, biar kita diberi kesehatan dan kekuatan, kita mau buka doa dulu teman-teman. Iya, betul. Ya, kita mohon pimpinan Tuhan ya. Harus Yuk. itu. Yuk, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan membimbing dari awal hingga akhir. Amin. Kayaknya supaya kita lebih semangat lagi, yuk kita menyanyikan lagu bareng-bareng. Yuk kita nyanyikan lagu apa ya? Kan kita kan dalam rangka mendaki gunung nih. Kita nyanyikan lagu Daki-daki gunung. Mau. Ayo, boleh. Yuk kita akan nyanyikan lagu daki gunung yang tinggi. Oke teman-teman, adik-adik siap? Oke, yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus bersertaku.
Wah, akhirnya sampai juga. Wah, Luar biasa. perjalanan yang melelahkan. Iya. Duduk dulu. Aduh, kakinya dilurusin dulu deh. Iya. Habis jalan jauh. Kita luruskan dulu. lebih baik mendirikan tenda dulu yuk, supaya kita bisa istirahat. Setuju? Oh, boleh, boleh. Yuk. Kayaknya udah mau ini ya. Sore ya. Sore Oh, oh. iya. Boleh, boleh. Nah, nanti capeknya sekalian ya. Ya. A few moments later. Ah, asik sekali, puji Tuhan. Tenda kita sudah jadi. Iya. Kita bisa istirahat ini. Iya, betul sekali. Teman-teman, sebentar lagi mau malam ini. Lebih baik kita mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun supaya kita tidak kedinginan. Ayo kita kumpulkan ranting. Wah, banyak sekali. Kumpulan yang banyak ya. Biar nanti api unggunnya sampai pagi. Aduh. Apa sih kok bagus banget? Kayaknya aku ini deh, nggak asing dengan lagunya itu deh. Iya Mbak Niken, itu lagu sekolah minggu. Judulnya Tiada Berkesudahan. Kayak apa lagunya? Karena lagu itu Tuhan sudah menyertai kita. Seperti kita saat ini sudah sampai di atas Bukit Sion. Itu karena penyertaan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu itu bersama-sama yuk. Bersama Boleh. teman-teman di rumah. Iya, boleh. Mari teman-teman kita bersama-sama menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Oke. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Aduh, betul nih. Tapi lega loh, lega. Kita udah selesai nih tadi bikin tendanya. Iya, api unggunnya api unggunnya juga udah jadi. Ini tambah dingin. Tuh. Baik kita makan aja yuk, makan minum. Boleh? Aku mau minum dulu lah. Ini ada makanan ini. Nah, siapa ini tadi yang beli ya? Beli atau bawa? Atau bikin? Coba ya, baiknya ya. Enak. Ayo makan. Hangat minumnya jahe. Wah, enak itu jahe. Aku mau makan aja lah. Yang ini Gue leker ada. ya ini ya. Ada isinya pisang loh. Jadi ingat jajanan waktu kecil. Waktu SD ya, kita makan ini ya. Gue leker. Biar kalau makan di sini. Aku ya. Lama-lama Ada dingin. api. Lama-lama dingin juga nih. Apa? Itu kok ada hitam-hitam ya? Ada yang gerak-gerak itu. Mana sih? Itu di situ. Mana? Dari tadi.
lihat. Lihat di situ loh. Ngelihat nggak? Enggak. Ih, orang gede gitu. Gerak-gerak. Nggak mau lihat. Saya nggak lihat kok. Beneran. Iya, tapi takut. Esti, beneran nggak sih? Iya. Takut. Dilihat gitu loh. Beneran? Itu Enggak apa ah. sih? Enggak mau bohong nggak sih? Aku nggak lihat kok ada gerusuk-gerusuk gitu, nggak ada. Ih, orang dari tadi gerak-gerak. Ngapain tuh? Ya, kamu nggak lihat kayak ketutupan gitu. Saya coba. Enggak deh. Aku nggak lihat. Beneran. Wah, tuh kan. Bohong kan. Esti emang dasar kok jahat nih. Jahil kamu. Ngapain? Takut. Tahu nggak sih? Ada cerita loh. Kalau jadi anak Tuhan itu harus jujur. Seperti cerita ini nih. Tuh, Nih, tuh, kita dengerin kan? bareng-bareng yuk. Oh, boleh. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu GKJ Wiro Prajan pada tanggal 13 Desember 2020. Marilah adik-adik sebelum kita mulai firman yang akan Bu Anita sampaikan, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bu Anita antarkan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, anak-anak-Mu pada saat ini berkumpul, walaupun di rumah masing-masing, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa hati kami bersatu, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Bapa, kiranya sertai apa yang menjadi keinginan kami hari ini untuk kami memperoleh firman-Mu, untuk memperoleh pelajaran-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak terang. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, buka hati kami, buka mata kami dan juga telinga kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman, kita akan membaca terlebih dahulu dari Injil Yohanes 1, pasal yang ke-6 sampai yang ke-9, demikian bunyinya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Nah, Bu Anita akan lanjutkan lagi di ayat yang ke-19 sampai yang ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal,
yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Nah, adik-adik, ini tadi adalah kisah tentang Yohanes. Dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia memperkatakan yang sejujurnya siapa tentang dia. Dia bukan Mesias, dia bukan Nabi, dia bukan Elia, tetapi dia adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada kisah menarik yang akan kita pelajari selanjutnya. Adalah seorang anak gembala. Setiap pagi, dibawanya domba-dombanya ke padang rumput di kaki bukit. Di sana, rumputnya hijau, subur, dan sangat banyak. Domba-dombanya makan dengan sangat lahap. Si anak gembala sangatlah senang. Hingga petang menjelang, langit pun memudar hingga berwarna jingga. Kemudian si anak gembala akan membawa ternak-ternaknya pulang. Demikian setiap hari dilakukannya. Keesokan harinya, si anak gembala membawa kembali domba-dombanya ke padang rumput. Seperti biasa, dia hanya seorang diri. Tak ada seorang pun yang bisa disapa atau diajaknya bicara. Sendirian dia mengawasi ternak-ternaknya. Sangat jemu, melelahkan. Siang menjelang, sepi, sangat sepi. Hanya dengan domba-domba. Kemudian dia bergumam, baiklah, aku akan beristirahat di bawah pohon. Sepi, tak ada yang bisa kulakukan selain melihat domba-dombaku makan. Baiklah, aku akan mencoba untuk tidur. Si anak domba mencoba untuk tidur, tetapi matanya tidak kunjung merem. Apa yang harus kulakukan? Mataku tidak juga mengantuk. Jenuh sekali aku. Membosankan. Baiklah, aku akan mencuci mukaku. Tapi malas tempatnya sangat jauh. Sudahlah, aku akan beristirahat lagi di bawah pohon. Kemudian, sebelum dia terbaring lagi, si anak gembala melihat orang-orang kampung di kejauhan. Wah, aku ada ide. Ide jahil. Wah, sepertinya asik ini kalau aku bisa usil sedikit. Wah, seru sekali, patut dicoba. Kemudian dia tiba-tiba berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong aku! Hei, orang kampung, tolong aku! Tolong! Ada serigala!" Orang-orang kampung yang mendengar langsung berlari ke padang rumput. Mereka tanpa pikir panjang membawa segala apa yang bisa mereka gunakan sebagai senjata. Ada tongkat, bambu, golok, cangkul, raket nyamuk. Apapun mereka bawa. Mereka berlari tanpa pikir panjang. Ada yang tersandung, ada yang jatuh, ada yang bangun lagi dan lari lagi. Sampai di tempatnya, mereka tidak melihat apapun. Mereka melihat kawanan domba yang sedang makan. Melihat si anak gembala yang sedang cengar-cengir di bawah pohon sambil tertawa-tawa. Bapak-bapak orang kampung tersebut kemudian sambil jengkel bertanya, mendekati si anak gembala. "Ada apa, Nak?" tanya salah seorang dari mereka. "Mana serigalanya?" jawab anak gembala.
Nggak ada, Pak. Saya hanya kesepian. Saya nggodain panjenengan semua. Dengan wajah marah, bapak-bapak ini tadi berkata, "Wah, kamu ini jangan menipu kami toh. Kami ini kan juga bekerja. Masa kamu tipu seperti itu? Sampai-sampai kami harus meninggalkan pekerjaan kami. Jangan diulangi lagi. Kamu ini loh bikin orang gak percaya lagi sama kamu. Ya sudah, kami pergi. Tapi kalau ada apa-apa lagi, jangan panggil kami lagi. Jangan menipu lagi. Sudah, kami pulang." Mereka, orang kampung, pergi meninggalkan anak gembala dengan kecewa. Keesokan harinya si anak gembala kembali ke padang rumput dengan domba-dombanya. Seperti hari kemarin. Dirasakannya jenuh yang luar biasa. Tapi dia masih memikirkan kesalahannya yang kemarin. Sebetulnya dia juga menyesal. Masih terpikir di bawah alam sadarnya bahwa dia salah. Dia malu dan tidak ingin mengulangi perbuatannya itu tadi. Kemudian disandarkannya badannya di bawah pohon dan tertidur. Dan akhirnya dia benar-benar tertidur. Dia merem dan dia bermimpi. Bermimpi tentang kesalahannya. Kesalahan itu dibawa mimpi. Tanpa disadarinya, dari balik semak-semak ada sesosok bayangan mengendap-endap, berjalan perlahan, mendekat, dan semakin mendekat, mengincar domba-domba yang sedang makan. Semakin dekat, semakin dekat. Mbak! Mbak! Kawanan itu bubar. Mereka berceceran kemana-mana. Ada yang lari ke atas, ke samping, ke muka, ke depan, nyemplung ke sungai, dan lain sebagainya. Nyam. Diamlah, Mbak, kalian diam. Kalian empuk dan nikmat sekali. Ayo diam, ketangkep ini satu. Ya, ini sound the sheep, enak banget, gurih-gurih empuk. Si anak gembala yang tadi tidur menyadari bahwa domba-dombanya dalam bahaya. Dia kemudian berteriak menghalau serigala, "Pergi kau! Jangan ganggu ternakku! Pergi!" Serigala tetap tak bergeming. Anak gembala berteriak-teriak minta tolong. "Tolong! Tolong! Ada serigala! Adakah yang mendengar? Adakah yang bisa menolong aku? Tolong! Tolong!" Dia sambil membawa tongkat mengejar-ngejar serigala yang sudah menggondol anak dombanya. Siapa yang mendengar? Banyak. Tapi mereka sudah tidak percaya dengan si anak gembala. Bapak-bapak kampung yang kemarin berusaha menolong anak gembala berkata, "Ah, paling si anak itu sedang kesepian dan mengerjai kita seperti kemarin." Temannya menjawab, "Tapi kelihatannya suaranya itu beneran loh. Anak itu sepertinya membutuhkan pertolongan." Si bapak kampung menjawab, "Tapi aku ragu. Kalau nanti kita tolong, itu anak ternyata menipu kita lagi. Aku kapok, aku jera. Aku tidak mau ditipu seperti kemarin. Ah, sudahlah. Ayo kita kembali bekerja." Mereka pun mengajukan permintaan tolong dari si anak gembala. Bagaimana nasib dengan domba-domba anak gembala tadi, adik-adik? Ya, karena tidak ada yang menolong, akhirnya dombanya habis.
habis dimakan serigala, digondol, dibawa lari, dan dinikmati serigala. Si anak gembala tak kuasa menghalau serigala. Dombanya habis dimakan serigala. Dia menangis. Coba kalau aku kemarin tidak menipu orang kampung, pasti domba-dombaku tidak akan dimakan serigala. Aku ini bodoh. Aku ini anak yang sudah tidak bisa dipercaya. Karena aku kemarin mengatakan yang tidak benar. Oleh karena itu, jangan sekali-kali lagi ya bohong, mengatakan yang tidak benar. Aku menyesal. Nah, demikian ceritanya adik-adik. Si anak gembala dan serigala. Nah, adik-adik, dari pelajaran yang sudah kita dapatkan tadi, kita memperoleh 3 hal yang boleh kita teladani dari cerita tadi. Pertama, tinggalkan kemalasan. Bahwa segala sesuatu jika dilandaskan dengan kemalasan, maka kita akan menjadi kacau. Hidup kita tidak terarah dan semuanya akan menjadi berantakan. Kedua, hidup di dalam kejujuran. Apa saja hidup dalam kejujuran? 1. Kita harus memperkatakan yang benar. Kemudian, tidak boleh menyesatkan. Yang ketiga, setelah kita melakukan kedua hal tadi, berkata benar dan tidak boleh menyesatkan, maka kita akan menjadi anak yang dapat dipercaya. Kalau tadi si anak gembala sudah memperkatakan yang tidak benar, maka dia pun akan menyesatkan banyak orang dan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, kita harus melakukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, sebagai anak Tuhan, kita harus senang berbuat kebaikan, menolong orang, berbuat benar, berbuat baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian adik-adik, kita punya ayat hafalan, ya. Kita punya ayat hafalan yang nanti kita akan hafalkan bersama-sama. Diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama dan nanti kita akan hafalkan juga bersama-sama. Demikian bunyinya, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita baca sekali lagi. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita bertemu kembali minggu depan dan kita akan tutup sekolah minggu ini, firman ini dengan berdoa. Mari Bu Anita antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Ajar kami menjadi anak terang, ajar kami menjadi orang yang bisa dipercaya, dan ajar kami menjadi orang yang memperkatakan semua dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami anak-anak terang. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti firman Tuhan tadi, memang seharusnya kita nggak boleh bohong, ya. Kalau kita bohong, kita sendiri yang rugi nanti. Iya sih, kalau aku sering bohong, nanti teman-teman nggak ada lagi yang percaya sama aku. Iya. Kemarin teman-teman aku juga bohong sama ibu. Aku dikasih uang persembahan 10.000, tapi yang 5.000 aku buat jajan. Yang 5.000 buat persembahan. Aku udah bohong sama Tuhan juga. Yang buat persembahan apa tuh? 5.000 aja. Aku sudah berbohong sama Tuhan. Tapi itu Tuhan sudah baik loh sama kita. Tuhan itu mengasihi kita. Iya. Teman-teman, kita nyanyi yuk lagu Kasihnya Seperti Sungai, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Yuk kita menyanyi bersama-sama. Ayo.
ini Pada hari ini kami bisa berkumpul kami bisa berkumpul di tempat ini di tempat ini karena karena kebaikan Bapa kebaikan Bapa yang telah dicurahkan kepada kami. kepada kami. Bapa, Bapa, kami anak-anak-Mu kami anak-anakku akan memberikan persembahan. akan memberi persembahan. Kiranya Bapa Kiranya Bapa memberkati kami kami dan semoga persembahan ini persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. dikenal di hadapan-Mu. Doa ini Doa ini kami panjatkan kami panjatkan dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk teman-teman kita masuk ke tenda yuk. Udah malam ini. Udah ngantuk ini, udah Yuk. capek. Aduh. Sepatunya dilepas dong. Lupa. Ya sorry teman. Maaf. Depan. Aduh. Cukup nggak? Cukup. Anget ya. Lumayan nih. Makasih ya teman-teman. Aku sudah diingatkan supaya aku tidak berbohong dan tidak berbuat jahil lagi. Iya, jadi anak Tuhan emang harus gitu. Iya benar, karena kita sebagai anak terang, kita selalu diajarkan untuk berkata jujur, berbuat kebaikan, karena di situ terpancar terang kasih Tuhan. Amin. Yuk kita tidur. Ayo. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Selamat tidur. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Sertai dan jagai kami Tuhan, supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita aktivitas. Namun sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita lihat aktivitas minggu lalu dulu yuk. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, kita tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Jadilah Terang Kasih Tuhan, kita mau membuat lilin. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama-tama adalah gunting, lalu lem, kertas, dan yang terakhir adalah spidol, krayon, atau pensil warna. Pertama-tama, kita ambil kertas, lalu kita lem di bagian ujungnya. Setelah kita lem, lalu kita lipat ujung dengan ujung. Setelah itu, kita gunting sedikit di bagian atas. Dan kemudian kita bentuk lingkaran ataupun setengah lonjong. Lalu kita bentuk api ya adik-adik.
Kemudian kita letakkan di bagian ujung yang sudah kita gunting tadi. Sudah jadi. Mudah bukan? Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke grup WA forum orang tua ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus